Bu masih hidup? Baik, kita bertemu kembali dalam acara Sudut Dakwah Islam. Saya ulangin lagi ya, biar enak. Ya, kita masih bertemu kembali tentunya di acara Sudut Dakwah Islam. Baik Bu, kali ini kita tentunya mempunyai tetangga kita ada yang baik, ada setengah baik, ada yang baik sekali. Kita nggak pernah bilang tetangga kita jahat. Kejahatan tetangga adalah dari diri kita sendiri, bukan dari tetangga. Biar orang jahat, tapi kita jangan jahat tetangga kita. Kenapa? Tetanggaku adalah saudaraku. Siapa lagi yang menolong kita? Yang utama kalau bukan saudara atau tetangga kita. Kenapa? Tetangga bawa durian, kita kebagian wanginya, lumayan, besok pagi ada durinya. Tetangga sebelah beli emas, lumayan, itu masih bisa beli perak. Tetangga sebelah beli mobil, lumayan, saya bisa bawa sepeda pinjol. Ya, jadi gitu. Jadi tema malam ini atau tema kali ini adalah tetanggaku adalah saudara terdekatku. Maka jika tidak ada tetangga, maka kita tidak punya apa-apa. Baik, kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus musyawarah Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Jawawi. Saya terima kasih dan perangkatnya. Juga wabil kepada Bapak Ketua RT 12 RW 17 Bapak Jamali yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk acara Sudut Dakwah Islam ini. Baiklah, sebelum acara tausiah disampaikan oleh Ustadz Junaidi, maka akan sehadirkan dahulu kita tampilkan Bapak Ustadz Jawawi. Saya baik kenal, ada bahasa tak kenal maka tak saya. Maka itu bahasa Jawawi akan saya panggilkan. Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, dulu Ustadz. Ustadz, saya mau nanya-nanya nih Bapak Ustadz nih. Ini acara Sudut Islam, tentunya akan acaranya menyeluruh di Indonesia. Kira-kira Pak Ustadz nih, sebagai Ustadz di Musyawarah Baitur Rahman ini, apa yang menjadi keluarga Ustadz tentang anak-anak pengajian kita? Saya rasa keluhan tidak ada ya. Ya. Bahkan pengajian saya itu di sini alhamdulillah sampai sudah keluar-keluar. Masya Allah. Jadi anak-anak pengajian sampai keluar-keluar. Saking penuhnya itu. Saking penuhnya ngaji. Tapi yang ngaji mah di dalam aja. Di dalam. Yang lari-lari biasa ya begitu. Sedikit. Masa tanya Ustaz, anak-anak saya bisa ngajinya penuh Bu. Biasanya kalau anak-anak ngaji kan diantar ibunya. Apalagi Ustaz bilang udah saya, Mas Soleh, kalau ngaji musyawarah gratis, cuma harus ada responnya ibu-ibunya, bapaknya juga gitu. Iya. Iya. Jadi harapan Pak Ustaz ke depannya buat anak-anak kita itu bagaimana Ustaz? Ya harapan saya ya untuk anak-anak usia ngaji atau usia belajar, saya pesan kepada ibu-ibu, tolong kontrol anak-anak usia ngajinya, jangan sampai udah keluar-keluar lari-lari. Yang diajarin, yang keras diajarin, yang bisa diajar di dalam doang gitu. Jadi di hadapan Pak Ustaz, anak-anaknya kalau mengaku jangan ada keluar. Jadi kenal semua. Biar kalau biar bisa diajarin. Jadi kalau mau sholat jangan ada, karena biar ngerti agama. Yang semua itu cakap Pak Ustaz. Mau nanya Pak Ustaz nih, kan namanya orang mabuk kan nanti tempatnya itu haram ya. Nah, itu saya dapat gimana sih kata Pak orang mabuk kata ada manfaat. Ada 3 manfaat orang mabuk. No, manfaat Ada 3 manfaat orang mabuk. ngomong sini ngomongnya. Oh iya. Cuma ada cuma nih. Lah, 3 mabuk. Jangan ngomongnya kelewatan. Kelewatan. Satu, ya maaf, nggak pernah dikejar anjing. Buset. Bukan orang mabuk itu. Orang mabuk ada manfaatnya. 1, ngadu beranjing. Yang kedua, Yang kedua nggak goda iman. nggak digoda iman. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga, apa Yang ketiga yang kedua nggak digoda iman. Yang ketiga nggak mati sebelum keluar uang. Ya. saya ngerti. Jadi orang mabuk tuh ada manfaat ketiga. Iya. Pertama karena nggak diubur anjing, karena jangan semua yang boyong. Pikiran Mau nipu. misalkan mau nipu. Iya. Misalkan yang satu mau
Yang kedua, dia digoda setan. nggak digoda setan. Iya. Setan orang minum ada temennya dia. Iya, kata setan itu teman-teman gua jangan diganggu. Nah, yang ketiga nih, Yang ketiga, mati sebelum berubah. mati sebelum berubah. Untuk waktu berubah sama saja dengan mati. Berubah sama orang masih muda udah mati. Jadi orang mabuk nih bu, pak ya, mati berubah. Untuk waktu berubah kagak mati ya. Alhamdulillah masih dikasih hidayah, masih dikasih umur panjang. Jadi ngomong-ngomong kita mau Pak Ustaz. Dari ngomongin kita dalam aja kita pakai ngomong dalam mabuk. Apa kita mabuk ini? Ya, kita mungkin setengah mabuk. Nah, Ustaz saya Wawi, sekarang kayak kita malam ini sudah ada tentang saudaraku. Kosong yang tetangga. Ya, alhamdulillah. Kiri kanan ya tetangga. Gitu ya. Saya Pak Ustaz, tetangga saya, tetangga sebelah. Ada orang undangan kagak datang. Ada orang hajatan kagak datang. Orang meninggal kagak datang. Tetangga sebelah. Sebelah. Di sebelah dong tetangga sini. Sebelah. Kalau kamu berapa ya? Kalau tetangganya yang ada. Apa itu tetangga saya bu? Tetangga saya bu sakit. Jujur aja Pak Ustaz. Kalau tetangga saya nggak mau tengokin, nggak mau saya tengokin. Beda nengok sendiri, mau nengok sendiri kek. Nah, mengenai hubungan tetangga, gimana kalau kita panggil Ustaz aja dah? Nah itu saya rasa Ustaz kita itu jagonya yang ngebahas. Jagonya? Makanya dia dari hadisnya bakal dibahas. Tapi dia masih perjalanan belum datang. Belum datang, katanya mau datang di 7 aja 9 udah pulang. Ya mudah-mudahan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini siapa ya? Kita semua ini. Oh, Bilang gambar, Oh persis kan? beda. sama Beda. Ganteng anak ini. Ini waktu masih muda, sudah tua. ibu-ibu menertawakan. Ustaz, Ya. soalnya saya udah punya 2 Ustaz nih. Namanya Ustaz Tuma. Tahu nggak Tuma bu? 2 om muda. Ya, mana? Itu. Kita sama-sama muda ya. Ustaz ini mendapatkan sosialnya nih. Katanya temanya adalah tetanggaku saudaraku. Ini ibu di sini banget punya tetangga yang bagaimana cara Ustaz. Mungkin Ustaz bisa masuk gambaran. Sekarang kan nih. Ya sekarang Ustaz. Ya. Kalau lagi pada mimpi. Oh, sekarang. Iya. Kota Jawa itu nama saya duduk saya di sini. Biar selama sendiri tugas dia. Ya. Ya, ini kemarin duduk orang diri aja. Sendiri. Iya Ustaz. Duduk Ustaz, duduk Ustaz. Iya. Duduk Ustaz. Boleh duduk. Aduh, duduk lah. Ntar kalau ceramah nggak ada sono ya. Biasa cuma bilangin Pak Ustaz. Ya, ya, pakai assalamualaikum. Oke, salam. Ya. Maaf, Ustaz, ya. Kenal ya. Tiga mama yang ngomong. Kalau bola anjing di Ustaz. Namanya kualat sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin
yang insya Allah senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama, hadir di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan sebuah aktivitas dan kegiatan yang mulia, yakni talabul ilmi. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir, saya lihat bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, anak-anak juga ikut. Ini rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan kita kehidupan yang penuh berkah. Rezeki kita rezeki yang ditambah. Yang bisa kembali tanah. Yang bisa berangkat ke Mekah. Yang bisa diberikan kemudahan untuk menikah. Bininya lihat ini. Kelakuan lakinya Pak Haji begitu anak mana? Pak Haji begitu mudah-mudahan bisa nikah itu amin. Doa yang terakhir itu buat para jomblo. Itu kenapa? Bininya ngeliatin tuh, wah di rumah perang ini. Lu didoain mau kawin lagi, aminnya kenceng banget gitu. Terjadi apa-apa di rumah nanti di luar tanggung jawab saya. Saya hanya mendoakan khusus buat para jomblo. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, para keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir sebagai umatnya kelak yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, popularitas dan ketenaran tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa lagi? Belakang belakang. Jangan lama-lama. Enggak. Model memang susah ini. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta para pemirsa di seluruh penjuru dunia yang ikut menyaksikan acara ini. Islam mengajarkan kepada kita dalam kehidupan masyarakat ada dua hubungan, yakni hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan yang kedua hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan. Kedua macam hubungan dalam kehidupan kita ini harus terjalin dengan baik, harus terpelihara dengan baik, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang pas kalau ada orang yang hubungan baiknya kepada Allah baik, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, zakatnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, tahajudnya rajin, sama tetangga ribut mulut tiap hari. Namanya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya tidak kurang pas. Lebih kurang baik lagi kalau ada orang yang cuman hubungan baiknya sama manusia bagus. Oh, sosialisasi dengan masyarakatnya cakep, sering membantu tetangganya yang lagi butuh pertolongan, ya sering dia memberikan rezeki yang ada untuk menolong sesama. Nggak sholat, nggak puasa, nggak baca Quran, nggak zakat, bagus nggak? Sangat tidak bagus. Kenapa? Punya hubungan bagus sama manusia, sama Allah enggak, sia-sia tuh hubungan baik dengan manusia. Kenapa? Dengan Allahnya dia tidak berbaik. Tapi maaf, jauh lebih tidak baik lagi. Dulu apa lagi begini? Orang yang ngomongin jauh lebih tidak baik lagi kalau seseorang udah hubungan sama Allah nggak bagus, dia sholat nggak sholat, zakat
nggak zakat, Ramadan dia nggak puasa, zikir pun nggak pernah dia lakukan, baca Quran jarang dia lakukan, hubungan sama manusia juga amburadul, jahat banget sama manusia, membuat tetangga tidak aman dan nyaman. Itu celaka. Kenapa? Hubungan sama Allah jelek, hubungan sama manusia jelek-jelek, kita soleh. Mau apa tadi? Ini tak mengenai hubungan. Iya. Hubungin, nggak usah dihubungin. Iya, kan ada berita ini kebakaran akibat hubungan pendek. Itu maksudnya listrik. Listrik. Jadi Pak tadi bilang, kalau kita berhubungan Alhamdulillah, berhubungan baik kepada Allah juga berhubungan baik kepada manusia. Jadi artinya Ustaz, berhubungan baik kita bukan hanya pada Allah saja, jadi sama manusia, terutama tetangga. Nah kalau dia misalkan tetangga nih hubungannya baik, kita kan baik lagi. Itu rasanya gimana Ustaz? Ini Bang Saleh, pinter juga nanyanya nggak nyangka nyimak tadi lah. Kan hanya nyontek. Oh nyontek. Jadi Allah ingatkan manusia dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Yang artinya? Kan dulu ayatnya belum dibacain. Yang artinya ayatnya belum dibaca. Kata Allah beribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Allah akan timpakan dalam kehidupan manusia itu kesengsaraan, kehinaan, kecelakaan. Allah akan menimpakan kehinaan, kesengsaraan, kehinaan. Kesini mulu. Mau kesana ada lakinya, mau kemarin ada bininya. Kalau kemarin kan enak kan? Allah menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada ini. Kehinaan, kecelakaan. Saya mulu. Ustaz. Mau kemana lagi? Iya, yang terbaik Ustaz ya. Terima aja Bang nasibnya. Nasib di jelek. Jadi Allah akan menimpakan kehinaan, kecelakaan, kesengsaraan, illa kecuali. Jadi orang-orang yang nggak dapat kehinaan, orang-orang yang hidupnya nggak celaka, orang-orang yang hidupnya nggak sengsara, illa kecuali dia yang apa? Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya baik. Begitu maksudnya. Jadi begitu Ustaz. Jadi yang mendapatkan hidayah, tidak hinaan, yang kemuliaan di sisi Allah, juga ada hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Seperti saya nih Ustaz, hubungan baik ya kan. Assalamualaikum Ustaz. Hubungan baik kan? Baik. Utang-utang ada nggak? Kan hubungan baik. Tetangga. Baik ada maunya. Oh iya. Lanjut Ustaz lanjut. Nah, hubungan baik kepada sesama manusia yang utama dan terpenting, orang yang terdekat dalam kehidupan kita di masyarakat adalah siapa? Tetangga. Tadi sudah sampaikan nih sama Pak Soleh sama Pak Ustadz ya, bagaimana kita kehidupan dalam bertetangga. Ustaz Jawawi. Yang Ustaz tadi banyak Ustaz Jawawi. Kan tangannya kemari tadi. Lagi Ustaz Jawawi gini ya soleh gitu lah. Ya terima aja ya. Ya Allah, orang yang dijolimi cepat terkabul. Jangan jolimi Ustaz. Ya, jadi hubungan baik dengan sesama manusia yang terdekat adalah setiap hari kita berkomunikasi, yang setiap hari kita berinteraksi, yang setiap hari kita bersosialisasi adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan tetangga kita. Bukan tetangga sebelah ya, tapi orang sebelah itu cuma sebelah, jangan tetangga. Bukan takut disodok doang, makanya kita jadi. Jadi dengan tetangga kita, maaf, apalagi ada di antara bapak dan ibu yang kemungkinan kemarin ini sebagai apa kan keluar dari kampung kemarin? Bukan dari kampung kemarin. Iya. Organisasi. Oh, bukan program Antar provinsi terseparasi. Ada orang Madura tinggal di sini, ada dari orang Jogja tinggal di sini. Ustaz bilang itu kalau namanya dari antar kota namanya urbanisasi. Kalau dari provinsi perpindahan provinsi itu namanya transmigrasi. Kalau dari orang Koraru namanya terasi. Rupanya sekolah juga ya. Sekolah Bang. Baik. Apalagi bapak ibu yang mungkin keluarga ada di jauh di sana, baik itu mungkin di Kalimantan, ya mungkin di Jogja, di Madura, di Lampung,
Ya, di sini kita jauh dari keluarga. Maka jadikanlah tetangga terdekat itu sebagai pengganti keluarga kita. Karena apa? Karena ketika kita membutuhkan sesuatu, kita nggak mungkin menghubungi keluarga kita yang menjauh di sana. Ya, makanya ketika kita bergaul dengan baik dengan tetangga kita, jadikan tetangga terdekat kita tuh seperti saudara. Maaf, jangan mentang-mentang saya punya saudara polisi, keamanan rumah kita merasa terjamin, gak perlu lagi butuh tetangga. Kenapa? Kita punya tetangga saudara polisi yang tinggal di Bandung. Sehingga kalau saat suatu malam ibu lagi tidur nih, perotak-perotak, ada kelihatannya maling 3 orang mau menyantrangi rumah ibu. Ditelepon tuh saudaranya yang ada di Bandung, Bang, tolong dong nih, rumahku pengen digantungin maling, ada 3 orang depan sana, aku takut. Ditelepon saudara, bukan tetangga. Gimana tuh masalah yang terjadi? Telepon yang saudara yang jauh, bukan ke tetangga, minta tolongnya. Hah? Nah, ini dengerin. Jadi saya dengar tadi begini, ada saudaranya, mentang-mentang saudaranya polisi. Betul. Ini rumahnya mau dimalingin nih. Iya. Maling nih. Bukan maling. Maling, dimalingin. Dia telepon saudara jauh. Ya kan? Ya itu kalau begitu caranya keburu ludes barangnya dong. Gila. Kan punya tetangga maling. Tetangga maling. Tetangga polisi. Aduh. Ngomong tetangga. Berarti tidur aja ngedengerin rupanya. Tidur. Kita kata setelah tadi dia tidur, makanya panci ternyata bangun dari juga. Ustaz kan bilang, Pak Soleh, kalau orang mau ibadah, mau ngaji, tidurnya aja adalah ibadah. Itu tidurnya, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau kita harus Nah, kan tadi saya bilang, Ustaz, orang kalau mau ke masjid, musola, hadirin taklim, dia bilang kata tidur ibadah, kenapa dibangun lagi ibadah? bukan sampai tidur. Ya. Jadi bayangkan satu contoh tadi. Jangan mentang-mentang punya saudara polisi tinggalnya di Bandung, kita nggak butuh tetangga. Ketika suatu saat kita membutuhkan pertolongan tetangga, ya ketika rumah kita mau kemalingan, nggak mungkin kita telepon saudara kita yang ada di Bandung yang berstatus polisi. Keburu ludes tuh kata Pak Soleh, barang-barang yang ada di rumah kita dimaling. Maaf juga, jangan merasa mentang-mentang kita punya saudara dokter tinggal di Bogor. Ini mau beranak, telepon saudara yang di Bogor. Mbak Yun, tolong dong Mbak Yun, istriku mau beranak, udah pembukaan 8. Nunggu dokter yang ada dari Bogor. Dengarkan Saya lagi mikirin Ustaz, omongan tadi. Oh, mendengar. Tangan saya mana lagi? Wadah. Jadi ada orang punya saudara dokter. Bogor. Sementara istrinya mau melahirkan, sudah pembukaan 8. 8 bukannya kan 12 baru keluar. 12. Itu udah tetangga saya. Bukan 10 baru keluar, kalau 12 lompat. Jadi dokter beranak ini ada di Bogor. Dia telepon, satu anak keburu ini Pak, brojol. Kan punya tetangga. Tetangga saya Pak, mau melahirkan. Ini tetangga saya sono. Nggak keburu Pak, tetangganya di sini Pak. Tetangganya tukang bajai Pak. Mau udah buka 12, 3 anak atas udah buka nih. Udah ambil tuh, air cucurnya. Air ubah deh. Ya, kayak gitu aja. Wah, ada Pak Ustaz. Tiba aja, beranak ya. Dinamain Bajuri. Iya, anak bajai. Nah, itu namanya tetangga nolong. Dokter bajai, ngapain om dokter? Dia kan Kita jauh-jauh ke keluarga yang walaupun dia dokter, tetangga tetap yang kita butuhkan. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga. iya, makanya Bu, bapak tetangga Bu, punya beras kasih beras tetangga. Siapa yang minta berikan beras? Tetangga. Wah, saya nggak udah beras Pak. Makanya tanya Bu sini. Saya mah keliling aja, saya bisa beras. Jadi tetangga luar biasa. Ya, maaf bapak ibu mentang-mentang punya saudara anggota BNPB, Badan Penanggulangan Nasional Bencana.
Dia merasa, oh kalau ada bencana alam gue mah tenang, ada saudara gue yang ahlinya. Terjadi gempa, rumah roboh, kita telepon ke saudaranya yang ada di Tangerang. 1 jam baru datang. Apa yang akan terjadi Pak Soleh? Kita ini udah gempa, rumah udah mau roboh, nunggu saudaranya di Tangerang. Gimana sih yang terjadi? Coba, mana yang terjadi dulu? Saudara nih punya saudara kita nih. Ya, saudara. Ada orang bencana alam, kita kebanjiran, ada gempa. Saudara semua gimana rumah kita? Jawab tetangga. Nah ini maksudnya pada tetangga, Ustaz. Ini rumah kita kalau manggil saudara jauh gimana? Ya, saya bilang kan tadi, kalau menurut saudara jauh, siapa dulu, jangan di tetangga. Nggak dia jalan mulu. Itu kan keroyokan. Jadi kalau gitu Ustaz ya, jadi penjelasannya. Apabila kita punya saudara, walaupun dia kerja di badan pengawas penanggulangan bencana, kita jangan ngandelin, kan gitu. Panggil tetangga, oh tetangga, nih sekretaris banjir. Datang tetangga yang lain, saling bantu, ya kan? Tetangga, ya ada orang sembako, bantu semua ya. Bukan Pak, saya duduk gencet. Tiba-tiba gede Pak. Oke. Jalan sini. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saudara tadi yang biasa menanggulangi bencana, masuk banjir, rumah kita udah mulai nih air mengalir, banjir sudah mulai datang. Kita telepon saudara kita yang jauh di sana, yang waktu 3 jam berdatang keburu kelebu tempat rumah kita, nggak bisa. Jadi itu kameramen sebentar itu kok. Subi dong, Subi. Ah, bukan Subi. Oh kalau ini kalau banjir senang nih, senang Pak. Banyak pada berongsor. Saya Indonesia loh. Dia bukan rongsor. Kalau saya malah Pak. Sama aja ya. Biar kentok. Indonesia ini. Ya Bu, jadi begitulah. Tetangga adalah saudara kita. Walaupun kita punya saudara jaksa, walaupun kita punya saudara hakim, jangan kita menyembarangkan hukum. Walaupun kita punya saudara pejabat, punya saudara lurah atau camat, jangan merasa kita memiliki kekebalan hukum atau berbuat sewena-wena di tengah-tengah masyarakat. Siapapun keluarga kita, apapun keadaan keluarga kita, mereka jauh di sana. Tapi yang terdekat adalah tetangga sebelah kiri kanan kita. Maka berbaik-baiklah dengan tetangga, karena suatu saat hidup kita pasti butuh pertolongan mereka. Tidak selamanya perjalanan hidup kita mulus. Tidak selamanya perjalanan hidup kita bisa berjalan dengan baik. Tapi kadang-kala di tengah perjalanan ada kritik tajam yang mengganjal. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan ketika ada sebuah persoalan yang kita hadapi, kita yang utama minta pertolongan adalah tetangga terdekat yang kita jadikan sebagai saudara-saudara kita. Karena itu, bagaimana supaya kita bisa berbuat baik kepada tetangga? Ini yang perlu nih. Banyak hadis Nabi kalau kita baca hak tetangga atas tetangga sini, berbuat baiklah kepada tetangga. Apalagi Allah Rasulullah ingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil ila jari. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia melakukan hubungan baiknya dengan sesama tetangga. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus selalu menjaga hubungan baiknya dengan sesama tetangga. Begitu Pak Soleh. Paham? Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, Betul. yang ayatnya berbunyi mana tadi? Hadisnya berbunyi. Hadis bunyi mana? Hadisnya bunyi mana? Barang siapa hati Ayatnya. Kalau artinya saya mengerti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil ila jari. Dua hal yang terbaik kepada tetangga, dua saja. Tolong menolong. Tolong menolong. Aku baru Satu nih tolong menolong. Yang kedua, punya tolong menolong lu menjelaskan. tolong menolong.
Jadi mengenai tolong menolong begini Ibu Bapak segala penjelasannya. Mengenai bertetangga yang terbaik terdekat kepada kita, kita harus saling tolong menolong. Maka penjelasannya Ustaz. Dijelasin. Oh, penampilannya doang meyakinkan kan? Baik, Bapak Ibu. Kehidupan kita dalam bertetangga harus selalu disertai dengan saling tolong menolong. Karena apa? Berlaku hukum di tengah-tengah masyarakat. Siapa orang yang senang menolong saudaranya atau tetangganya, maka niscaya tetangganya akan menolong dia saat dia butuh pertolongan. Betul? Tapi barang siapa orang yang nggak pernah mau menolong saudaranya, nggak pernah mau menolong tetangganya yang berada dalam keadaan kesusahan, yang membutuhkan pertolongan dia tidak mau memberikan pertolongan, maka jangan berharap banyak dia akan ditolong tetangganya ketika suatu saat dia butuh pertolongan. Betul? Jadi tolong menolong harus kita jadikan kebiasaan. Kenapa? Hidup kita nggak selamanya terus loh. Sekarang mungkin kita lagi banyak duit, hidup kayaknya enjoy aja, apa yang kita butuhkan bisa kita beli, senang kita. Tapi nggak selamanya kita punya duit, bisa jadi suatu saat kita pahit. Hidup nggak selamanya kita sehat, lagi sehat kita memang enak, pergi ke sana kemari kita nyaman, nikmat, makan pun enak. Maaf, tidak selamanya kita berada dalam keadaan sehat. Suatu saat mungkin kita sakit. Saat kita paling pasti kita butuh tetangga. Saat kita sakit pasti kita butuh tetangga. Maka ketika kita luang, ketika kita lapang, ketika kita sehat, ketika kita banyak uang, ringankan tangan kita untuk membantu tetangga-tetangga kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, supaya suatu saat nanti ketika kita butuh pertolongan, maka orang itu pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Begitu Pak Sore. Ya. Iya, nih ngomong, ke depan dulu. Dia ada tetangga, udah nggak nolongin, ngeduman mulu kalau sama ngeblewer. Dia istilahnya orang dah mau pinjam aku pinjam udah nggak kasih, ngeduman terus ngomongin orang lain, gibah itu maksudnya apa tuh? Jadi kalau kita kalau ada orang yang akan minta tolong kepada kita, kalau kita mampu dan bisa menolong, tolonglah dia. Bantu dong. Bantulah dia. Bantu. Saya kau juga akan ditolong dan dibantu ketika kau membutuhkan pertolongan. Iya, baru sulit. Dengar itu, kalau dia. Dengar. Apabila taruh ke sebelah-sebelah, bantu ya. Morong. Bantu. Ya. Bantu. Terus Mana saat ada orang minta pertolongan kepada kita dan kita merasa bahwa kita tidak bisa membantu dan menolong dia, maka bantulah dengan lisan kita, bukan menghina, bukan ngomong menyangga, bukan marah-marah, tapi nasihat ataupun iringan doa yang kita doakan buat mereka. Itu bentuk pertolongan lewat lisan kita. berarti pertolongan itu bukan saja dari finansial atau materi, dari doa dan dasar merupakan pertolongan. Ya kan? Tuh denger kagak tadi dia ngomong begitu. Jadi tidur. Siapa yang itu? Mau ke jawab? Jangan begitu dong kalau orang tua kita. Ustaz, saya udah disiap aja kalau tidak ya. Ya. Jadi ketika kita tolong menolong, ada rambu-rambunya yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa, tapi jangan sekali-kali tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Paham ya? Dimana Allah mengatakan, wajib dong nih, tadi ngomong gitu wajib, ini masuk itu. Janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan atau permusuhan. Misalkan ada teman kita ngajak mencuri, ambil dia susah kesusahan, jangan kita tolong. Ya, gitu Bapak. Tolonglah menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejahatan. Aman nih Pak Ustaz, ada teman saya nih, yang curi bukan. Dia mau nyolong nih, mau nyolong rumah orang,
Ya namanya kita jiwa penolong, kita bilang dong, mau baik, mau nyolong, mau bantuin. Artinya kita tolong, bukain dong, kita miliki, kita bantuin, boleh dong. Maksudnya Ada orang mau ngambil rumah orang nih nyongkel gitu nih maling. Karena jiwa saya tolong menolong, kesian dong kesian. Saya tolongin dong. Ini linggisnya nyongkel. maksudnya sekarang kalau pasal begitu ditolong dia. Ya maksudnya kalau menolong, kalau besar ini dulu mati dulu lah. Maksudnya kalau kita tolong menolong, suatu kita tolong menolong. Itu gimana Pak Ustaz? Berarti kan ayatnya udah bagus banget bisa ngerti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Ada rekan kita, teman kita mau maling, dia kesulitan buka pintu, kita tolong. Namanya juga membantu seseorang dalam perbuatan dosa. Harapannya supaya nanti ditolong lagi, nanti bisa maling lagi. Agak. Ya sama saya tolong. Ya punya waktu saya jadi keamanan ada maling. Ya orang ngebaik. Bapak mau ngebaik? Saya mau maling. Jangan di situ, dari sini aja. Gitu boleh kan? Boleh. Ya itu sama juga ngasih sesuatu juga. Oh, berarti kan boleh. Itu ada CCTV di sini aman gitu. Oh gitu ya. Masyaallah. Tapi menurut saya Pak Ustaz gini, pengertiannya. Walaupun di mata manusia kita tidak tahu, walaupun CCTV tidak semua terpasang, tapi kita takutlah kepada Allah. Karena Allah yang melihat kita, CCTV yang tidak pernah hidup dan abadi, hanya Allah SWT. Subhanallah. Maka itu jangan sekali-kali nolong, jangan sekali-kali. Subhanallah. 2 kali boleh. Ini enak banget. Iya maksudnya 2 kali lah. Ini cakep banget. Jangan sekali-kali nyolong, 2 kali boleh taubat. Taubat, ya kan lu salah aja. Ini luar biasa. Ya, jika seseorang mungkin punya keyakinan di hidup ini tidak ada sejengkal tempat pun yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada sedetik pun waktu yang Allah lalai dari mengawasi kita. Kalau kita takut hanya Allah, insya Allah kita terhindar dari melakukan perbuatan salah dan kesalahan. Modalnya apa? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita nolong orang, kita nolong tetangga. Kan ada kalanya kita menghadapi tetangga, udah kita tolong, dia nggak pernah mau nolong kita. Apakah kita akan marah? Maaf, jangan. Tugas kita adalah menolong. Kita yakin bahwa Allah Maha membalas apa yang kita lakukan. Ketika kita mau nolong tetangga kita ikhlas, walaupun ketika kita susah orang itu enggak menolong kita, jangan kemudian kita menggerutu. Lo kemarin bilang susah gue tolong, sekarang gue risau, lu diam aja lo. Nah, hilanglah pahala kita, gugurlah pahala kita. Nggak akan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka ketika kita menolong seseorang, jangan berharap balasan dari orang tersebut. Yang kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu. Ketika kita ikhlas menolong seseorang, kita berharap balasan dari Allah. Suatu saat kita mendapatkan kesulitan, di mana saja kita berada, akan langsung Allah menolong kita. Maaf, orang udah kita tolong, kan baik tuh kita, dibalas dengan kejahatan. Oh, gimana? Ingat saja, ingat saja. Ada orang kita pernah nolong tetangga nih. Baik kan sama dia. Baik dong. Ini balas kejahatan sama Dia balas kejahatan. Gimana? Kalau saya sebagai orang yang beriman kepada Allah, itu saya ikhlaskan dan saya redhokan saja. Karena apa? Saya sudah menanamkan pahala dan ibadah saya jangan sampai tersirat cuma-cuma. Kalau saya mengharapkan budi dia, saya tidak ada apa-apa. Bagi saya dia namanya. Subhanallah. Ngaji namanya. Kita tepuk tangan dong. Tadi sudah bilang, kita menolong adalah hanya mengharap kepada Allah. Dan kalau kita mengharap manusia, saya nolongin Bang Subi ini. Harapin imbalannya dia, berarti kita mengharapkan dia. Berarti gak hidup, ikhlas kepada dia. Pahala kita kan baik pahala. Kan pahala lebih besar nilai daripada uang. Bener gak Bang Subi? Tanya pemahaman dan pemahaman. Saya udah gak tahu. Jadi luar biasa. Walaupun kita menolong seseorang, ternyata orang itu membalas dengan balasan kejahatan. Air tuba dibalas. Air tuba dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya sudah, jangan gitu. Bahasa air tuba bawa-bawa. Anak gua dibalas sama sprite.
dengan air tuba, kebaikan di masjidnya. Nggak usah kita menggerutu, nggak usah kita marah-marah, serahkan sama Allah. Yang penting kita ikhlas berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan kita. Banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang penting tugas kita berbuat baik kepada sesama tetangga. Apapun sikap tetangga kita, bagaimanapun kebalikan sikap tetangga kita kepada kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, berbuat baiklah kita kepada sesama tetangga. Tolong ya. Satu, dua nih. Ini dong sono. Parkir aja dulu sono. Kedua, dalam bertetangga, kalau ada tetangga kita yang sakit, ini kan sering, jadi hal yang sering aja. Kalau ada tetangga kita yang sedang sakit, jenguk dia. Jangan jenguk tetangga kita yang sakit itu pilih-pilih. Kalau ada tetangga kita yang kaya, yang duitnya banyak, kita bela-belain utang pinjam pengen jenguk tuh tetangga kita, ya. Maksudnya apa? Wah, menjalin hubungan baik dengan orang yang kaya. Giliran tetangga kita yang susah, yang miskin, sakit, ditengokin kagak. Padahal apa? Kalau orang kaya kita tengokin, kita bawain apa tuh? Orang sekarang bilang nggak ngepek. Lo orang dia punya duit, sakit, dia butuh dokter, tinggal telepon, datang dokter. Sakit, dia pengen makan buah-buahan, tinggal nyuruh pembantunya beli banyak buah-buahan. Sakit, dia pengen makan apa yang dia suka, tinggal nyuruh datang ke makanan. Bahkan tinggal buka aplikasi, tinggal pesen, nggak lama datang makanan. Orang kaya sakit nggak terasa karena apa yang diinginkan kebutuhan bisa terpenuhi. Kita nengokin nggak ngefek, belum tentu apel yang kita bawa dimakan. Betul? Kenapa? Dia bisa lebih buah yang lebih mahal, yang lebih bagus. Tapi maaf kalau kita punya tetangga orang yang lagi susah banget, miskin, sakit. Ya Allah, kita tengokin, jangankan kita bawain jeruk, enggak, kita bawain apa-apa itu udah girang banget. Senang banget, ya Allah. Sibuk walaupun sibuk, kok masih sempet-sempetnya jangan takut, kita doain, girang banget. Padahal nggak dibawain apa-apa. Kedatangan kita nengok teman kita yang lagi sakit, walaupun dia nggak bawa apa, kita nggak bawa apa-apa, itu jadi obat, memberikan sugesti, merasa senang. Apalagi kita doain, apalagi kita bawain jeruk, girangnya luar biasa. Jadi kalau kita jenguk yang sakit, jangan pilih-pilih seperti ini. Yang kaya kita tengokin bagus, yang miskin lebih-lebih kita tengokin. Yang kaya nggak kita bawain juga nggak pengaruh, tapi yang miskin kalau kita bawain sesuatu, girangnya luar biasa. Tidak kagak ngancur. Jadi kalau jangan pilih jemput tetangga sakit, jangan pilih-pilih yang kaya. Lebih kalau yang susah, tanpa dibawa apa, didoakan dia akan senang karena masa ridho. Dan doa adalah penyembuh, obat sebagai sakit. Itu Pak Ustadz ya? Iya. Saya gini Pak Ustadz. Saya pernah sakit Pak Ustadz. 2 bulan Pak Ustadz. Nggak ditengok ke tetangga Pak Ustadz. Sakitnya tuh di sini Pak Ustadz. Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati kenapa? Ya, itu maksudnya cari gimana Pak Ustadz. Itu gara-gara sakit yang dibuat-buat. Bukan gara-gara cinta saya ditolak. Cinta ditolak. Cinta kenapa cita-cita dengan uang? Jadi cinta ditolak bukan karena cinta Pak Ustadz. Jadi di bahasanya kalau dia sakit hati, cinta ditolak, udah gitu dihina orang tuanya Pak Ustadz. Sakit hati, obatnya apa tuh Pak Ustadz? Sakitnya tuh di sini. Dari sini. Ya. Sakit hati. Kalau orang kagak nengokin, kagak tahu sakitnya di dalam. Oh, ya itu maksudnya apa Pak Ustadz? Jadi kalau kita sakit hati, nggak usah lah kita sakit hati. Kita ada Allah, Allah bizikrillah kita jangan perlu. Ingatlah Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Jika cinta kita ditolak, ya jangan untuk bertindak. Ya, tapi ingat sama Allah, itu memang bukan jodoh kita, kan gitu. Ya, tawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Ustadz, jadi mengenai tadi artinya hati memang benar-benar dijaga Pak Ustadz ya. Karena hati adalah
filter keimanan kita di sini di hati. Karena hati itu yang bisa jaga kolbu. Oke Pak Ustaz, saatnya kita sesi tanya jawab. Oh boleh, kalau ada Kita nanti bertanya. Baik ibu-ibu, kembali lagi masih bersama acara Sudut Dakwah Islam. Baik, di sini saya tanya bapak-bapak, ada bertanya Pak? Ada bertanya? Siapa mau bertanya Pak? Bu, siapa mau saya? Ada mau saya? Kata Pak Ustaz ada yang bertanya Bu, ada bertanya Bu? Ada? Ayo diri, siapa bertanya diri? Ada? Mana kata ibu yang bertanya, silakan diri Bu. Oke. Ya diri Bu, sebutkan namanya Bu ya. Diri aja ke Bapak. Diri. Diri. Ah diri, susahnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Pas apa dulu? Sudut dakwah Islam. Sudut dakwah Islam. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Dalam tetangga kan, dalam masyarakat kan, walaupun itu tetangga yang baik, yang biasa saja, ataupun tetangga yang nggak suka sama kita, dia sama kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita bertetangga dengan yang sebelah kita agar tetangga itu baik dengan kita dan tetangga itu memberikan kebaikan, kita pun memberikan kebaikan untuk kita. Untuk sekian Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Nek sangat baik. Jadi begini penjelasan Ibu. Bagaimana baiknya bertetangga dengan yang baik? Padahal itu jauh baik. Ya. Jadi penjelasan jelaskan dalam Al-Quran tadi, yang hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita harus tolong menolong pada tetangga. Tolong menolong tetangga. Maka penjelasannya adalah seperti dia kok gak ngerti kok jelasin. Tadi di depannya ngomong ke sana pegang. Masa dibilang, Pak, Bu, tetangga yang baik, saya jelas dia enggak. Udah masa gak jelas kan? Bu, udah masa gak jelas kan? Kan jelas, jelas. Pertanyaan dari ibu yang luar biasa bagusnya. Ya ini satu pertanyaan, insya Allah bisa kita selesaikan sesi kita hari ini. Ya, kita hidup bertetangga memang macam ragam ya tetangga kita. Ada yang baik, kebangetan baik. Ada yang biasa-biasa saja. Bisa jadi ada yang benci atau jahat sama kita. Gimana cara kita menyikapi dan bertetangga dengan orang yang beragam banyak itu supaya bisa menghasilkan kebaikan? Ada satu hadis Nabi begini, ini akhlak Islam nih, Nabi ajarkan luar biasa. Makanya akhlak Islam itu luar biasa. Ahsin ila man ahsana ilaik, wa ahsin ila man lam yuhsin ilaik, wa ahsin ila man asa'a alaik. Tiga prinsip dalam kita berhubungan dengan tetangga kita dalam hal berbuat baik. Kata Nabi yang pertama, ahsin ila man ahsana ilaik, berbuat baiklah kepada tetangga kamu yang tetangga itu baik sama kamu. Gampang kagak? Gampang gak nih? Gampang ya. Kita suruh berbuat baik sama tetangga, tetangga kita baik banget sama kita. Kalau dia masak sayur asem dibawain kita satu mangkok, besok kita nyair rodeh mau ngebawain ya ke situ. Pasti dong balas budi, saling bawa membawa itu biasa. Berbuat baik sama tetangga, yang tetangga itu baik sama kita. Wa ahsin ila ma lam yuhsin ilaik, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang tetangga itu nggak pernah berbuat baik sama kamu. Tiap hari kita tahu, oh tetangga kita lagi masak rendang, wanginya nyampe ke rumah, kok kita nggak dianterin nih, bumbu-bumbunya kayak dibikin begitu, enggak. Dia beli durian, wanginya sampai ke kita, cuman kita kebagian kulitnya doang di tempat sampah kelihatan. Enggak berbuat baik sama kita. Tapi dalam Islam berbuat baiklah kepada dia, jangan kita dendam. Lo beli durian 2 biji, nggak ngasih buah, cuman wanginya doang nyampe ke rumah, besok mau beli 1 gerobak. Wah. Bawa durian 1 gerobak lewat depan rumah. Orang yang sebelah itu dilihat kagak keluar, mundur lagi. Kenapa mundur lagi? Orang itu belum keluar. Tunggu supaya dia keluar biar kelihatan. Kan jelek banget tuh.
baru kecewa baru. Bukan begitu. Kalau ada orang yang nggak pernah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik sama dia dengan niat ikhlas. Allah akan berbuat baik kepada kita. Insya Allah orang itu menjadi baik dan akan berbuat baik kepada kita selanjutnya. Oke. Terus, itu yang kedua ada susah deh. Ini apalagi yang ketiga sulit banget. Nabi ajarkan kita wa ahsin ila man asaa alaik. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang tetangga itu jahat sama kamu. Masya Allah. Ada orang jahat sama kita, sering memfitnah kita, sering menggibah kita, sering membuka keaiban kita. Kita harus berbuat baik tuh sama tetangga kita yang model begitu. Supaya apa? Tetangga kita sadar, tetangga kita bisa berbuat baik kepada kita begitu. Ada contohnya, mau contoh nih. Nih Nabi ajarkan begini, tapi contoh. Kan ada dalam kisah yang sangat populer dijelaskan dalam hadis Nabi, ketika Rasul akan berangkat ke masjid di pertigaan jalan selalu diludahi oleh pemuda Yahudi. Wah, nempel dan ludah. Nabi nggak marah, diusap dan ludah. Nabi ke musola, Nabi cuci muka, Nabi ambil air. Hari kedua lewat situ lagi ditungguin, diludahin lagi, diusap ludah, nggak marah Nabi. Nabi ke musola, dicuci muka, diambil air. Ketiga begitu juga. Hari keempat nih nggak ada nih, Nabi lewat nyari-nyari. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, siapa yang kau cari? Ini loh, saya biasa lewat pertigaan ini ada seorang laki-laki yang meludahi saya. Oh, si pulang ya Rasul. Betul, dia sakit ya Rasul, sakitnya yang suka meludahi. Nabi pulang, Nabi ambil makanan, Nabi datang ke rumah itu membesuk, dibuka, tok, siapa? Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan ini. Oh. Jadi Rasulullah SAW tuh ketuk rumahnya si pemuda tadi, nggak beri salam karena pemuda tadi orang Yahudi kali. Oh, Yahudi. Terus akhirnya gimana? Langganan dibuka pintu, wah marah dia, takut ya. Seakan-akan Nabi pengen membalas disangkanya, tapi Nabi dengan kelembutan, dengan senyum, ya kemudian duduk, dibicara, didoakan. Apa kata si pemuda itu? Ya Muhammad, selama ini engkau orang yang aku benci. Tokoh-tokoh Yahudi yang memerintahkan aku untuk membenci kamu ketika aku sedang sakit, belum ada satupun di antara mereka yang menjenguk aku. Tapi engkau yang selalu aku jolimi, engkau yang selalu aku benci dan aku ludahi. Ketika aku sakit, engkau yang lebih dahulu menjenguk aku. Mulianya Allah ya Rasul, di hadapan aku berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, karena orang jahat dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Begitu akhlak Islam. Udah cukup jawabannya Bu ya? Jadi jelas Bu, penjelasan tadi dari anak murid saya. Hah? Ini tadi Juniornya apa? anak murid saya. Oh. Bapak murid saya. Iya. Bapak saya. Bapak murid saya. Jadi begini Bu, kalau tetangga yang jahat, siapapun yang jahat, jangan dibalas kejahatan. Ya Bu saja. Kita senyum, digubukin oleh senyum aja deh, biar banyak juga ya Bu saja. Katanya kan tadi kemudian mah kita datang. Kalau bisa sih boleh ya gitu. Kalau bisa, itu kan alat Nabi memang mulia, beda dengan kita ya. Jadi jelas kuning sih ya penjelasannya. Baik. Setelah tadi penjelasan tadi, kita akan penambahan Ustaz Jawi. Bagaimana barangkali saya boleh meludahi boleh? Boleh. Biar saya masuk surga dan Ustaz. Baik, Ibu Bapak sekalian, pemirsa di Sudah sekalian. Kali ini tibalah waktunya kita mengambil kesimpulan dari bagaimana tetanggaku terdekat, saudaraku terdekat ada tetanggaku. Baik, untuk itu Bapak Ustaz Junedi mengambil kesimpulan dari tema tadi. Silakan berdiri kembali Pak, jangan campur lagi. Silakan. Harus berdiri lagi. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya tolong diingat, kita punya dua hubungan yang harus selalu kita jaga. Hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan baik kita kepada Allah dengan jangan lupa laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Jadi kita juga harus jaga hubungan baik dengan sesama manusia, selalu berbuat baiklah kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Dengan apapun kondisi dia membalas kita, itu urusan Allah. Kewajiban kita berbuat baik kepada mereka.
dalam kehidupan bertetangga, tolong menolonglah kita. Batas kita mampu memberikan pertolongan, tolong dengan materi. Kalau tidak, dengan ucapan yang baik atau minimal dengan doa, supaya orang yang sedang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan di jalan keluar. Dan yang kedua, ketika ada saudara kita yang sakit, jangan tebang pilih siapapun dia. Kalau dalam keadaan sakit, jenguklah dia. Kehadiran kita menjadi obat penyembuh bagi saudara kita yang sedang sakit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian jamaah Muslimatul Rahman. Berakhir sudah acara kita dari sesi pertama adalah mengenai tausiah penjelasan tetangga kepada saudaraku, juga tadi sudah tanya. Namun apabila Bapak Ibu sekalian yang memang belum sempat bertanya, silakan tanyakan pertanyaan ke WA atau subscribe di monitor ini. Ustaz ya? Ada. Terima kasih. Ini ya yang mau nanya silakan di WA, ngerti nggak WA WhatsApp? Sini ya. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua RT kita Bapak Jamali yang sudah menyiapkan lokasi dan tempatnya. Juga wabil kepada Ustadz Jawawi. Pak Ustadz terima kasih atas pertemuannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dengan daerah, juga Bapak Kunci, juga ibu jamaah sekalian. Yang tidak saya dapatkan sebutkan persatu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di kali ini mudah keberkahan dan mudah-mudahan selalu dapat rahmat dari Allah. Karena Allah berfirman, barang siapa yang menaungi pengajian maka 10 malaikat bahkan 10 juta malaikat akan menaungi kerahmatan kita. Mudah-mudahan kepulangan dari kita di sini akan merubah keimanan kita, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami dari sudut dakwah Islam mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.